Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin semua kita selalu dalam keadaan baik. Kenapa saya berani katakan bahwa setiap kita selalu dalam keadaan baik? Sebab kita punya Bapa yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya apapun yang kita alami hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini, percayalah Dia tidak pernah memberi yang buruk bagi kita. Kalaupun hari ini kita kelihatannya dalam keadaan yang tidak baik atau mungkin buruk sekalipun, percayalah itu cuma sebuah proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Pada akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan sedang merenda hari-hari kita, dan pada akhirnya kita akan melihat semuanya menjadi indah pada waktunya. Jadi apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, harapan itu penting sekali. Kenapa? Kita boleh kehilangan apapun dalam hidup ini, tapi satu yang kita tidak pernah boleh hilang dalam hidup kita, yaitu harapan. Sebab ketika kita kehilangan pengharapan, maka kita kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dan apa yang firman Tuhan katakan ketika kita kehilangan semangat? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Ketika pengharapan itu hilang lenyap, maka hidup pun pasti berakhir. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki pengharapan, maka kita memiliki pengharapan akan kemenangan. Makanya tema kali ini saya beri judul Harapan Selalu Menang. Makanya miliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membahasnya dalam waktu yang singkat ini. Namun sebelumnya mari kita satu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa sumber pengharapan, di saat dunia tidak memberikan harapan apapun bagi kami, ingatkan kami Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang sanggup untuk mengubah segala keadaan menjadi kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami katakan di dalam Engkau selalu ada pengharapan, karena kami yakin Engkau tidak akan pernah mengecewakan setiap kami yang meletakkan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami akan melihat bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami akan melihat bagaimana tangan-Mu yang perkasa akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan lainnya. Karena kami yakin dan percaya Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan, karena pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Terpujilah nama-Mu, berkati persekutuan kami yang singkat saat ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan Roma 8, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat ke-18 sampai ke-25. Judul dari perikop ini adalah pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara, saya mau ulang sekali lagi ayat yang terakhir. Dikatakan, tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Kita menantikannya dengan tekun. Setiap kali ada orang yang berulang tahun, Bapak Ibu Saudara, pasti selalu ada kue ulang tahun pada umumnya. Dan kalau ada kue ulang tahun, pasti ada lilin yang dinyalakan. Dan setiap kali lilin dinyalakan, pasti diminta untuk meniup lilin itu. Tapi sebelum meniup lilin itu pasti ada satu permintaan. Yaitu apa? Make a wish. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang seringkali menyamakan antara harapan, kalau dalam bahasa Inggrisnya hope, dengan keinginan. Kalau keinginan itu wish. Makanya dikatakan make a wish. Apa yang menjadi keinginan kita? Nah, padahal kalau kita mau perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya keduanya sama sekali berbeda. Antara harapan dan keinginan atau hope dan wish itu ada perbedaan yang mencolok. Perbedaannya apa? Sebab harapan itu lebih kompleks, memiliki nilai dan ungkapan emosional yang kuat, dan memiliki orientasi masa depan yang jelas. Itu harapan. Inilah yang membuat orang memiliki harapan, akan lebih bersemangat untuk mewujudkannya. Dan ia akan berusaha untuk mencari jalan untuk mencapai daripada sekedar memiliki keinginan. Dalam bidang psikologi, Bapak Ibu Saudara, beberapa penemuan juga menemukan betapa hebat peran harapan itu. Para psikolog menemukan bahwa harapan adalah faktor utama dalam menjelaskan ketangguhan seseorang untuk bertahan dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi dia. Harapan diibaratkan sebagai kekuatan yang mengarahkan hidup. Pernyataan Paulus bahwa penderitaan yang sedang kita alami akan menghasilkan kemuliaan yang akan datang. Kita bisa membaca tentang hal itu di dalam ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Juga syarat dengan pernyataan penuh harapan. Melalui pengalaman Paulus, kita diingatkan bahwa pasti kita mengalami penderitaan. Tidak ada seorang pun yang luput dari penderitaan di muka bumi ini. Namun di balik semua hal itu, ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kemuliaan yang akan datang kalau kita tetap berpegang teguh kepada pengharapan kita. Dengan memiliki pengharapan, Bapak Ibu Saudara, selalu ada alasan bagi kita untuk menantikan saatnya itu tiba. Saat apa yang kita harapkan itu tiba. Itu sebabnya kita selalu memiliki semangat untuk bertahan. Temuan para peneliti di atas hanya meneguhkan pernyataan firman Tuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan teruji ya Bapak Ibu Saudara. Bahwa dalam pengharapan kita dapat bertahan dalam penderitaan, aniaya, atau apapun yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengharapan, maka pengharapan juga terdiri dari dua jenis Bapak Ibu Saudara. Yaitu pengharapan penuh dan kurang pengharapan.
Ada dua hal yang membuat orang bisa memiliki pengharapan penuh maupun kurang pengharapan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah motivasi dalam diri. Motivasilah yang membuat orang bisa terdorong untuk meraih sesuatu. Jadi miliki motivasi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, value atau nilai. Seberapa bernilaikkah pengharapan itu sehingga kita sungguh-sungguh menantikan dan ingin mencapainya. Sebab jika kita tidak merasa pengharapan kita cukup bernilai dan tidak memiliki motivasi yang jelas, maka ketika penderitaan atau rintangan itu muncul, maka kita akan kehilangan semangat. Dan tentunya dengan mudah kita menyerah. Ya, renungan hari ini Bapak Ibu Saudara sekali lagi mengajak kita untuk bisa melihat penderitaan sebagai ujian pengharapan kita. Orang yang berpengharapan selalu punya alasan untuk menang atas penderitaan. Itu sebabnya jangan pernah patah semangat dan jangan pernah menyerah kalah. Sebab pengharapan selalu ada bagi setiap kita yang percaya. Ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karyamu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar bagi setiap kita, maka kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan dalam hidup ini. Dan ketika kita meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab apa yang Tuhan janjikan bagi kita, maka Dia pasti akan menggenapinya. Ketika Dia berjanji, Dia mempunyai kuasa untuk menggenapi setiap janji-janjinya bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh melihat bahwa selama ini apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita sampai hari ini, kita melihat karyanya
Bagaimana Tuhan meluputkan kita dari satu mara bahaya yang satu kepada mara bahaya yang lain dan seterusnya. Kita diluputkan semuanya sampai kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Sebab Dia adalah Tuhan yang mempedulikan kita lebih dari siapapun dalam hidup ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa berharap kepada Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita bersyukur. Dengan bersama-sama kita berkata, ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Lagu lihat karyamu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab Engkau Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan jalan yang ajaib, Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, Tuhan, Kau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan, selalu ada jawaban. Jangan pernah berkata sudah tidak ada jalan. Sekalipun sudah tidak ada jalan, Dia tetap sanggup membuka jalan bagi setiap kita. Itu sebabnya kita disebut umat-umat yang berpengharapan. Ketika kita meletakkan hidup kita, pengharapan kita di dalam Tuhan, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia. Sebab pengharapan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Letakkan semua pengharapan kita di dalam Tuhan. Biarkan kita melihat bagaimana Dia mengerjakan segala sesuatunya, menyelesaikan
segala sesuatunya sempurna sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Sekalipun mungkin hari ini semuanya kelihatannya tidak mungkin bagi kami. Sekalipun mungkin gelap jalannya, namun kami tetap meletakkan pengharapan kami di dalam Engkau. Sebab kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Sekalipun ada banyak orang yang berkarya yang jahat, tapi kami akan melihat bagaimana tangan kanan-Mu yang perkasa akan turun membela kami, membuka jalan bagi kami, memperlihatkan kepada setiap kami bahwa mujizat itu masih ada, bahwa mujizat itu masih terjadi. Kami letakkan semua pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan, sebab kami percaya Engkau pasti akan menggenapi janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari semua kita yang berpengharapan sama-sama katakan,